Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yaumal kiamat ala kasibin min miski aswad la yukhawiruhum hisab wa la yanaluhum faj'un hatta yafrugu mimma bainan nas. Rajulun qara'al Qur'an ibtigo'a wajhillahi azza wa jalla wa amma biqaumin wa hum bihi radun wa rajulun adana fi masjid wa da'a inallahi azza wa jalla ibtigo'a wajhillah wa rajulun ubtuliya bi rizqi fi dunya falam yusgilhu dzalika an amalil akhirah. Ada 3 golongan di hari kiamat berada di atas bukit kecil dekat dari minyak kasturi hitam yang tidak menyusahkan kepada mereka adanya hisab dan tidak meliputi kepada mereka adanya takut, hingga bereslah sesuatu perkara di antara manusia, yaitu seorang lelaki yang membaca Al-Quran karena mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla, dan ia mengimami suatu kaum dan mereka pun ridho kepadanya, dan seorang lelaki yang beradzan di suatu masjid dan ia mengajak kepada Allah Azza wa Jalla karena mengharap ridho Allah Azza wa Jalla, dan seorang lelaki yang ditimpa musibah dengan rezeki di dunia, maka adanya musibah itu tidak menundukkannya dari jalan amal akhirat. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u sauta mu'adin jinun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal kiamat. Tidaklah mendengar pada suara orang yang beradzan adanya jin, dan tidaklah manusia, dan tidaklah sesuatu kecuali akan menjadi saksi kepadanya di hari kiamat nanti. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadur rahman ala ra'sil muadzin hatta yafrugu min adanihi. Adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di atas kepala orang yang beradzan sehingga selesailah ia dari adanya. Dan telah diceritakan di dalam tafsiran firman Allah Azza wa Jalla, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat amal yang baik. Diturunkannya ayat ini pada orang-orang yang beradzan. Dan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nida faqulu mislama yaqul muadzin. Di mana kamu semua mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Dan adanya mengucapkan itu adalah sunat, kecuali di dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka sesungguhnya ucapkanlah dalam keduanya la haula wala quwwata illa billah. Dan di dalam ucapan qad qamatis shalat ucapkanlah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawat wal ard. Telah menegakkan pada salat adanya Allah subhanahu wa ta'ala dan telah mengekalkannya selama kekal adanya langit dan bumi.
Dan di dalam ucapan as-salatu khairum minan naum, maka orang yang mendengarnya mengucapkan sodakta wa bararta wa nasahta, benarlah engkau dan engkau telah berbuat kebajikan dan engkau telah bernasihat. Dan setelah selesainya adzan, maka ucapkanlah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wad darajata rafiyah wab'aslu maqamah mahmul ladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah yang memiliki dakwah yang sempurna dan salat yang tegak, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah dan derajat yang tinggi, dan bangkitkanlah ia pada tempat makom yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya, dan sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Dan telah berkata Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an, man shalla bi ardi falak shalla an yaminihi malak wa an shimalihi malak fa in adana wa qama shalla wa ra'ahu amsalul jibal minal malaikat. Siapa saja yang sholat pada tanah Sahara luas, maka sholat di kanannya malaikat dan di kirinya malaikat. Maka jika ia beradzan dan iqamat, maka sholatlah di belakangnya seumpama gunung dari golongan malaikat. Demikian yang disampaikan akhirul kalam, walhamdulillahi rabbil alamin.